Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita masih dalam bacaan umum ya, seperti biasa. Bacaan untuk banyak orang bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok dan bisa terbolak-balik atau vice versa. Bisa maju sedikit, juga bisa mundur sedikit. Maju mundur tetap cantik, percayalah. Percaya pada dirimu sendiri maksudnya ya. Dan kita akan membawakan tema. Wah, tema apa ya? Tentang sebuah pesan ya, pesan si burung hantu. Seperti kita ketahui, burung ini adalah simbol dari ruh para leluhur ya. Dan sepertinya simbol ini sangat sering terlihat ya akhir-akhir ini. Saya pun juga termasuknya. Dan sepertinya memang ada pesan ya, karena burung hantu ini sebenarnya secara simbolik seringkali digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan ya, simbol kebijaksanaan juga. Dan menurut mitologinya ya, mitosnya, bahwa burung hantu ini seringkali membawa kabar ya, kabar apa begitu ya. Kita akan lihat energinya, kita akan cek energinya gitu ya. Dan kalian masih bersama saya, Mak Paicah ya. Mak Paicah adalah seorang spiritual konsultan keluarga dan rumah tangga yang menggunakan kartu tarot sebagai salah satu media pembaca energi ya. Kita akan memulai kartu-kartunya. Di sini sedang hujan guys, semoga kalian tidak terganggu dengan suaranya ya. Oke, baiklah. Oh ya, yang mau konsultasi silahkan ya, nomor saya ada di setiap deskripsi video. Kemudian untuk kalian yang berlangganan, terima kasih sudah berlangganan ya. Yang berlangganan kalian silahkan chat saya kalau mau konsultasi. Nanti akan ada apa namanya ya, kalau cuma untuk 1-2 pertanyaan saya beri free ya. Kalau banyak pertanyaan saya beri potongan 50% ya. Sebagai tanda terima kasih saya untuk kalian yang mensupport saya dengan luar biasa ya. Oke, terima kasih. Kita akan memulai kartu-kartunya tentang pesan dari si burung hantu ini ya. Si burung hantu, ada apa denganmu? Pesan apa yang kamu bawa ya? Burung hantu. Burung hantu ini simbol intuisi juga ya. Kalian yang punya khotam ini, energi ini di dalam dirimu, biasanya kalian adalah orang-orang yang intuitif, tajam penglihatanmu, mata ajnamu ini tajam. Kalian juga istilahnya bisa dibilang bisa hidup di dua alam ya. Alam nyata dengan alam gaib begitu katanya ya. Oke. Ada another ones. Oke, ada sebuah pesan tentang perjalanan. Masih energinya tentang perjalanan. Energimu, powermu yang makin bertambah. Mungkin karena di bulan Suro ya, beberapa di antaramu beberapa hari ini mungkin merasakan tidak enak badan. Bukan tidak enak badan sebenarnya, tapi ada sesuatu yang sepertinya itu mengganggu lah, entah apa begitu ya. Berarti secara rasa juga secara fisik, mungkin ada yang kepalanya sakit separuh, ada yang perutnya sakit, kemudian diare gitu. Mungkin ini sebenarnya upgrade ya, upgrade tubuhmu yang sedang mengupgrade diri ya. Kalian sedang diproses ulang oleh semesta di dalam dirimu ya. Jadi kalian tenang saja, nggak usah khawatir, nggak usah overthinking, nggak usah berpikiran negatif ya. Jadi kalian sedang dimurnikan. Di sana ada proses purifikasi ya, yang tentu saja efeknya akan luar biasa ke depan. Kamu akan lebih ringan ya, ringan secara tubuh, ringan secara pikiran ya, ringan dalam banyak hal ya. Rezekimu juga makin baik ya, makin banyak peluang-peluang terbuka di depan mata ya. Tinggal kalian masuk saja. Kebanyakan masih intip-intip ya, masuk nggak ya begitu. Padahal pintu sudah terbuka, masuk.
yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Jangan takut dengan apapun ya selain matinya hati nurani. Oke. Pesan yang terbawa tadi ya, selain perjalanan, energimu yang makin meningkat ya, rasa percaya diri juga makin meningkat ya. Kalian akan lebih bisa dibilang lebih excited juga ya. Ini juga ada tentang tadi ya, travel ya, perjalanan mungkin ya. Beberapa di antaramu sepertinya akan ada yang membeli kendaraan ya. Ini bisa mobil, bisa motor, atau sekedar mengganti mungkin, atau membeli baru, nambah juga ada ya yang seperti itu. Wah, ini pesannya lengkap ya dari satu kartu ini ya. Rasa percaya dirimu akan muncul karena tentu saja peningkatan-peningkatan yang kalian miliki ya, dalam banyak hal ya peningkatan ini. Oke, kemudian si burung hantu ini tadi kan karena hubungannya dengan ilmu pengetahuan ya, simbol dari tadi itu burung hantu ya. Ini simbol banyak digunakan sebagai simbol pengetahuan ya, berarti mungkin kamu ilmumu nambah sehingga muncullah rasa lebih percaya diri ya. Oke. Untuk yang perjalanan, energi perjalanan ini ya tentu saja bisa sehubungan dengan spiritualitas, bisa berhubungan dengan finansialmu juga bisa ya. Yang menyenangkan lagi, kalian bisa ya membeli sesuatu, kendaraan lah ya. Oke. Kemudian ada the star. Si burung hantu memberi pesan bahwa kamu, you are the inspiration ya. Kamu memberi inspirasi banyak orang di sekitarmu, orang yang kamu sayangi, orang-orang yang dekat denganmu mungkin ya. Energimu ini energi bintang ya, superstar. Energimu atau auramu sangat beda dari sebelum-sebelumnya. Kalian lebih tenang kayak gitu ya, lebih cantik, lebih ganteng, lebih mencintai diri sendiri, sudah punya tujuan hidup. Kalian banyak yang sembuh ya, healing lah ya. Mungkin dari yang kemarin-kemarin banyak masalah, mungkin ya kesini lebih tenang begitu ya. Ada apa ya? Ya, secara energimu ini bersinar ya. Beberapa mempunyai aura yang terang benderang, yang menyilaukan. Wah, luar biasa. Makin cantik, makin ganteng ya, makin berilmu, makin kaya mungkin ya. Makin ya pokoknya kamu makin lah ya, makin kesini makin luar biasa begitu. Jadi sang burung hantu ini ya akan memberi pesan bahwa dirimu akan menjadi orang yang lebih dikenal juga bisa ya. Arumu sang bintang. Oke, beberapa di antaramu juga sepertinya sedang atau akan berkoneksi dengan para alien. Wah, ngeri ya. Jadi kalian akan entah dalam mimpi, entah apa begitu ya, entah memang kamu bisa langsung berkomunikasi walaupun suaranya berepet-berepet begitu ya. Jadi kita itu butuh menyingkronkan frekuensi begitu ya, sehingga bisa berkomunikasi. Paling tidak kamu bisa menangkap sinyalnya. Bisa ada juga yang bisa menangkap wujudnya ya di antara kalian. Oke. Wah, ini hubungannya dengan dunia langitan ya. Dunia para entitas lain. Aduh, merinding kepala saya guys. Oke, kemudian sang burung hantu ya berpesan ada sebuah penghargaan, akan ada sebuah penghargaan untukmu ya. Pujian lah mungkin ya. Ada sebuah kesuksesan memang yang akan kamu peroleh atau memang sudah kamu peroleh. Ya, ini di sini juga bicara tentang integritas ya. Wah, apa ini? Sebentar.
Energinya cukup kencang ini guys. Ya. Jadi beberapa di antaramu ini sedang berada di akhir sebuah cerita. Akhir sebuah cerita seperti judul lagu. Kalian ada yang berada di akhir sebuah cerita, ya. Berarti mungkin akan ada kelulusan untukmu ya. Seperti yang sering kali saya bilang bahwa setiap kelulusan biasanya ada reward atau pasti ada reward, ya. Nggak ditunggu pun juga akan datang sendiri. Ditunggu-tunggu malah justru ya nggak enak ya di perasaan. Menunggu itu kan sesuatu hal yang tidak mengenakan ya. Jadi tetap mengalir saja, reward akan datang dengan sendirinya dengan cara semesta ya. Oke, beberapa di antaramu ada yang mau keliling dunia mungkin ya, pergi ke luar negeri mungkin. Energinya perjalanan guys ya. Bisa kemana saja namanya perjalanan ya. Cuman ini adalah perjalanan positif untuk hasil yang positif tentu saja. Jadi apapun yang kamu jalani mungkin seolah itu penuh penderitaan, menyakitkan, membuat was-was ya. Mungkin seperti itu, tapi yakinlah bahwa banyak hal baik di depan ini sedang menunggumu. Ya, asal kita bisa ya lulus dari challenge semesta ya. Semesta akan memberi banyak kejutan loh ya. Ini beberapa ya, tadi saya bilang akan ada perjalanan jauh ya, mungkin keluar negeri ya, keluar ya jauh lah, keluar pulau bisa, keluar negeri bisa ya. Nah, ini sehubungan dengan ya ini namanya kabar ya, kabar burung. Tapi kabar burung ini kabar intuisi ya, bukan kabar burung yang tanpa makna ya. Kemudian sang burung hantu ini ya. Ini kebalik guys. Kebalik apa enggak ini? Kebalik ya. Ini tentang intuisimu. Wah, ada apa? Sebentar. Ini tentang intuisimu ya. Tentang intuisimu mungkin ada sesuatu yang di sana itu intuisimu itu memberitahumu banyak hal. Tapi mungkin kalian ada yang merasa apa? Ada blocking ya, ada yang memblok energimu, intuisimu mungkin. Ya biasanya ini ya dirimu sendiri ya, dari dalam diri. Makanya yang di dalam diri ini ya harus berdamai ya. Ada penyatuan ya, manunggal, penyatuan. Nah, ini yang akan melahirkan intuisi. Ya, penyatuan 4 unsur di dalam dirimu, bumi, geni, banyu, angin, bumi, api, air dan udara. Ini kemudian kalau bertemu dengan ini pikiran ya, bersinergi maksudnya, ini munculnya akal ini sifatnya tajam, ide kreatif ya, atau banyak hal lah ya, banyak hal yang hubungannya dengan sinergi itu memunculkan ya kreativitasmu lah ya. Kreativitas ini ya banyak ininya, gandeng rentengnya itu banyak. Ini bisa tentang kamu yang akan mendapatkan banyak wangsit, ide, komunikasi, mungkin akan ada komunikasi juga ya. Beberapa di antaramu mungkin akan bermimpi sesuatu ya. Ini sampai ke arah overthinking ya, ilusi kayak gitu-gitu ya. Intuisimu nanti yang akan bisa membedakan ya. Beberapa di antaramu mungkin ada yang salah konsep ya, misconception ya mungkin. Nah, ini tentang apa ya, saya kurang tahu ya kalau tidak reading pribadi. Jadi beberapa di antaramu memang ada yang mungkin ada sedikit kekhawatiran mungkin ya tentang sesuatu hal, mungkin lebih sensitif secara perasaan, lebih sensitif secara energi pun juga ada di sini ya. Wah, ini ya.
Juga ada beberapa hal yang terasa ambigu. Ambigu itu mempunyai makna ganda kalau nggak salah ya. Ya, nanti kalian akan merasakan sendiri ya di sini, karena ini hubungannya dengan intuisi sih ya. Nah, intuisi itu kalau dijabarkan ya agak rumit juga ya. Intinya begitulah ya. Oke. Kabar burung lagi ya, si burung hantu. Oh, ini tentang cups ya, atau emosi, tentang rasa ya. Ada sebuah keseimbangan ya, perasaanmu ini sudah makin seimbang, makin tenang, kamu makin dewasa ya, makin bijaksana seperti itu. Hatimu ini sudah lebih terkontrol ya. Ini juga ada hubungannya dengan rasa pengertian ya, mungkin kamu akan lebih mengerti orang-orang di sekitarmu, atau mungkin kalian ini karena intuisimu tadi ya di sini makin naik ya, makin berkembang, makin naik, jadi kamu lebih istilahnya lebih dewasa, lebih bijaksana begitu ya. Kamu akan lebih berhati-hati dalam ucapan, perbuatan, dalam berpikir ya, karena kamu tahu efek sampingnya. Wah, ngeri memang ya kalau tahu atau paham efek sampingnya dari pola pikir, ucapan, perbuatan tuh sebenarnya sangat ngeri ya. Makanya terus kalian di sini ini ada hati-hati ya, akhirnya kamu berhati-hati ya. Oke, beberapa di antaramu ini memang sedang sangat peka ya secara perasaan ya. Wah. Kemudian ada sepertinya ada yang ada hubungannya dengan artistik ya. Apa itu artistik? Seni ya. Apa itu? Wah, ini apa ini ya? Ada the devil. Baiklah guys, kartu ini muncul agak ketar-ketir juga ya. Oke, evil. Untukmu ya yang mungkin sedang berada di bad circle, apa ya, toxic circle begitu ya, di lingkungan itu ya, mungkin diminta untuk berhati-hati ya, pesannya begitu. Ini terutama dari dalam diri dulu ya. Dari dalam diri ini banyak ya, ini termasuk kecanduan ya, kecanduan apa begitu ya. Kecanduan tuh banyak loh ya. Kecanduan menggantungkan kebahagiaan ke orang lain itu juga ada loh. Wah, itu penyakit dalam psikologis itu ya. Ya, tetap berhati-hati ya. Ini tentang godaan-godaan dari dalam diri ya, dan di luar diri tentu saja. Tapi ini utamakan yang di dalam diri ya. Yang di luar diri tetap waspada lah ya. Yang di dalam diri juga begitu. Utamanya yang di dalam diri, karena serangan itu seringkali ya dari dalam diri. Orang berkata sudah bisa menundukkan nafsu misalkan ya. Tapi ketahuilah, bukan menundukkan, mengalahkan, katanya aku sudah bisa mengalahkan nafsuku begitu misalkan. Ya mungkin iya. Tapi ketahuilah, ketika engkau lengah, nafsu-nafsumu akan menyerang balik ya, jika sistemmu kepadanya dengan cara memusuhi. Tapi jika kamu pandai bernegosiasi ya, kamu pandai ngomong nafsumu ya, tidak akan ada perlawanan. Setiap ada perlawanan kamu akan bisa nego. Setiap ada perlawanan kamu akan bisa ngomong. Beda kalau mengalahkan. Mengalahkan mungkin tunduk, tapi sewaktu-waktu, suatu hari, suatu waktu dia akan menyerang balik padamu ya. Wah. Ini ada hubungannya juga dengan materi ya, mungkin obsesi materi kayak gitu-gitu, sexuality ya. Ada hubungannya dengan itu ya. Tetap eling lan waspada, ingat dan waspada. Ingat kepada Tuhan semesta, Gustimu ya, siapa Gustimu terserah kamu ya, kamu yang tahu, dan waspada pada diri sendiri begitu ya.
Oke, kemudian kita akan melihat lagi tentang kabar si burung hantu ya. Oke, wah apa ini ya? Hati-hati dengan hati ya, hati-hati dengan hati. Hati ini seringkali terluka, tersakiti, dikecewakan ya. Padahal sebenarnya kamu bisa menghindari atau segera mengobatinya sendiri. Ya, dengan cara apa ya? Kesadaran. Kamu segera menyadari. Kalau sakit hati itu muncul dari pikiran ya. Kalau kamu tidak memikirkannya ya kamu tidak sakit hati. Itu sebenarnya ya. Beberapa ada yang salah paham mungkin dengan sesuatu hal ya. Ada yang kehilangan sesuatu ya, sehingga sampai menumpahkan air mata kalian ya. Ada yang patah hati mungkin ya. Patah hati ya. Patah hati itu seringkali saya membaca dulu katanya hati itu ibarat kaca ya, jika sudah pecah retak tidak bisa kembali semula. Wah, saya tidak meyakini itu ya. Saya yakin dengan keajaiban ya. Saya salah satu orang yang percaya dengan keajaiban. Artinya apa? Saya meyakini bahwa ketika hati ini patah, hancur, luluh, lebur begitu ya, saya yakin akan bisa kembali seperti semula ya. Sepertinya unlogic ya, nggak logis begitu ya. Tapi karena saya percaya dan keajaiban dan saya meyakininya, maka hati saya yang dulu pernah remuk redam kembali ya, kembali bahkan lebih baik gitu ya. Maksudnya lebih baik daripada yang dulu. Tidak kacau balau lagi. Sudah tidak ada kacau balau ya. Oke, jadi saya salah satu orang yang meyakini bahwa keajaiban itu ada. Hati yang rusak pun, yang hancur luluh pun bisa kembali seperti semula, bahkan lebih baik, lebih terang benderang, lebih damai ya, pokoknya lebih dan lebih ya. Beberapa di antaramu mungkin ini tadi ya masih Three of Swords, ada yang mengalami depresi ya, atau orang di dekatmu, entah kakakmu, adikmu, saudara atau siapa ya, yang mau penanganan depresi silahkan bisa chat saya ya, karena saya termasuk ahlinya. Ahli karena memang pernah mengalami ya, dan biasa menangani hal-hal seperti itu ya. Oke. Kemudian ada kabar lagi tentang apa ya? Kalian mungkin akan terkoneksi kembali dengan alam ya, atau diminta untuk terkoneksi lagi dengan alam ya, sering-sering ke alam begitu ya. Ini banyak manfaatnya ya, ini bisa healing ya, healing apa saja ya. Beberapa mungkin akan bekerja cukup keras ya, maksudnya sibuk ya, agak sibuk mungkin ya, karena ada sebuah tanggung jawab yang memang harus kalian lakukan ya. Kemudian ada perlindungan juga ya padamu ya. Perlindungan ini ya caranya macam-macam ya. Perlindungan mungkin misalkan kamu mau kemana, ternyata kok nggak jadi ya, itu ternyata di sana mengandung perlindungan ya, jangan kecewa ya. Ada, makanya saya bilang tadi banyak hal baik ya, kamu itu sangat beruntung sebenarnya ya, tapi kadang kita ngelah dulu, ya kok nggak jadi sih, ya kok gini sih, kayak gitu. Padahal ya itu adalah sebuah protektif dari perlindungan dari semesta untukmu ya. Di sini kalau untuk apa ya, ini hubungannya dengan kesetiaan juga ya. Kesetiaan apa? Mungkin kamu ada kabar bahwa kamu ini termasuk golongan orang-orang yang setia mungkin. Setia itu banyak ya. Ya begitulah. Kalau ngomongin setia, saya sendiri kadang masih heran dengan bukan heran ya, masih ini setia itu yang bagaimana begitu ya. Ya
mungkin akan berbeda ya bagi tiap orang ya. Oke, kemudian ini 8 kartu. Ini lagi tidak apa-apa, nah kan ada kartu keberuntungan untukmu. Ini saya bilang tadi, kalian adalah orang-orang yang beruntung. Memang di sini ada challenge ya. Aduh, energinya kok kenceng ini. Oke, akhirnya ini apa namanya? Kartu ini menunjukkan bahwa kamu akan bisa lebih kontrol ya dalam segala hal ya. Tadi seperti yang sudah tadi, walaupun ada challenge ya, kamu akan lebih mudah untuk menjalani ya. Sudah biasa kena badai ya. Jadi kalau hujannya itu rintik-rintik aja sudah enggak ini ya. Enggak apa namanya? Enggak ngaruh, enggak ngefek. Kalaupun tuh agak gede kemudian ngefek sedikit ya sedikit aja. Enggak terlalu berpengaruh besar ya ke kamu. Kemudian ini mungkin harus berhati-hati juga, ada external force, serangan dari luar ya. Tapi kamu terlindungi kok, tenang saja. Cuman kan tetap diri kita ini karena harus mandiri ya, tidak menggantungkan diri kepada para penjaga gaib kita ya. Tetap, cuman memang kalau kartunya ini kalian adalah orang-orang yang beruntung ya. Oke, beberapa di antaramu akan menjalani pelajaran tentang karma, karmic lesson ya. Pelajaran tentang karma. Kamu akan dipelajarkan tentang karma, tabur tuai ya. Jadi misalkan kalian tersakiti, mungkin dulu pernah menyakiti kayak gitu, menyadari begitu. Mungkin kalian merasa ditipu, mungkin dulunya kalian pernah menipu kayak gitu. Kalaupun toh mungkin tidak pernah, mungkin di kehidupan lalu ya, karena manusia ini kan tempatnya salah ya. Bagaimanapun kalian harus memaafkan dirimu sendiri. Karma berlaku sudah ada yang ngatur ya. Jadi kita tinggal menjalani dan menerima ya, menyadari, karena arahnya spiritual itu kan ke kesadaran ya. Kemudian sepertinya ada yang mau masih travel ya, energinya itu keliling dunia, begitu juga ya. Tadi itu the word ya, sudah. Oh iya ya, ini siklus karmik ya. Kalian yang mau keluar dari siklus karmik ya, nah ini butuh coaching ya, boleh menghubungi saya ya. Kemudian ini tentang ada sebuah dorongan besar. Kalian tuh sedang didorong oleh semesta melewati para spiritmu ya, untuk maju ya, dipaksa. Bahkan kalian ngeyel, misalkan saya mau ke sana, di sana saya secara logikamu sangat main, di sana saya akan begini. Wah, logikamu sudah merancangnya dengan sangat baik ya. Tapi kamu mengabaikan suara batinmu. Padahal suara batinmu ini memberitamu yang sebenarnya. Cuman kamu secara pikiran menolaknya. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya akan dipaksa untuk sadar. Ditabrakkan pada sebuah peristiwa ya, yang ya biasanya sangat menyakitkan biasanya. Ada yang sakit seperti tidak ada obatnya. Diobat secara medis, diperiksa tidak ada sakitnya, biasanya seperti itu. Kemudian ada yang mengalami kejatuhan secara finansial ya, yang katanya diproses awakening ya, kehilangan banyak hal, sampai yang sakit tidak ada obatnya, secara medis tidak ada sakitnya, tapi sakitnya luar biasa. Sebenarnya itu adalah cara semesta untuk menyadarkan kita. Mungkin kita termasuk orang-orang yang ngeyelan ya, termasuk saya maksudnya. dulu sekarang saya kayaknya ya, sudah nurut. Nyatanya saya mau dijadikan tarot reader ya, padahal ya dari yang tidak mengenal sama sekali ya. Oke, jadi begitu ya. Saya lihat dulu sudah berapa lama kita bikin video. Wah, sudah
cukup sepertinya. 9 kartu ya, ada memang sebuah fase yang semestinya berakhir ya. Dan untuk kalian yang mungkin sedang berada di fase-fase itu ya, segera lulus ya, wisuda ya, ganti cerita begitu ya, dan tentu saja lebih ringan lagi dari sebelumnya ya. Semoga semuanya berbahagia ya, kita semua sehat selalu untuk kalian ya. Terima kasih sudah menonton MP Tarot. Maaf jika ada salah-salah kata ya, silahkan komen ya. Sudah itu aja. Sudah mulai ngeblank ya. Terima kasih sudah menonton. Salam sayang selalu dari MP. Bye bye.